Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Di sini, melihat Huo Zun dan Ji Ningsuang memburu, Ye Chen tidak berani keluar. Namun, Ye Chen masih meremehkan Huo Zun dan Ji Ningsuang. Keduanya menyerang tanpa urutan tertentu, dan keduanya menemukan lokasi Ye Chen dengan sangat akurat. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Huo Zun menembak pertama, dan serangan menembus ruang dengan satu jari, dan serangan itu mengunci Ye Chen dengan sangat akurat. Ji Ningsuang juga bergerak, serangan itu juga secara ajaib mengunci Ye Chen. Boom, boom. Segera, ruang kosong tempat Ye Chen berada runtuh, dan Ye Chen, yang berada di dalamnya, melarikan diri dengan malu. Ye Chen berteriak dan tidak mengatakan apa-apa, dan berbalik. Mau lari kemana kau? Melihat Ye Chen keluar, Huo Zun meraung, dan lautan hitam di atas kakinya mengamuk di tempat dan ingin menenggelamkan Ye Chen di tempat. Ye Chen terbang seperti lalat, dan hampir 100 kaki keluar dengan satu kaki. Serangan jari Ji Ningsuang pun keluar. Melihat ini, Ye Chen buru-buru melarikan diri dengan berbahaya. Ye Chen tidak menghentikan sosoknya, jadi Ye Chen melihat aura cahaya datang dari langit, dan seni magis yang mengerikan terus dipraktikkan, yaitu adalah semua orang yang menyerang pada Ye Chen. Ye Chen berkata, kalian ingin menghancurkanku, jalanmu jauh dari sempurna. Ye Chen dengan dingin bersenandung, mengeluarkan wadah besi, melindungi seluruh tubuh. Pada saat ini, Huo Zun maju untuk menyerang, memegang pedang pembunuh emas, pedang mengenai punggung Ye Chen. Ye Chen memuntahkan darah, membalik tangannya, dan mencakar kembali Huo Zun dengan satu telapak tangan. Namun, serangan Ji Ningsuang juga tiba, masih merupakan kekuatan gaib yang kuat, dan hampir membelah Ye Chen Seng di tempat. Ye Chen meraung, meninju dengan pukulan, dan Ji Ningsuang juga terguncang kembali. Ye Chen mendapat celah, berbalik dan berlari, dan kecepatan pembukaan tidak rata-rata cepat. Meskipun Ye Chen sangat kuat, tetapi menghadapi tubuh asli Yin dan roh mistik dan begitu banyak musuh, Ye Chen bisa melawan semuanya tetapi sekarang tidak bisa karena masih menyembunyikan identitasnya. Melihat Ye Chen melarikan diri, Huo Zun adalah orang pertama yang menyusul. Di belakangnya, musuh Ye Chen juga terbang dengan tatapan galak. Pertempuran itu sangat besar, menutupi langit dan roh pembunuh, semuanya berkumpul mengejar Ye Chen. Ini adalah tubuh roh mistik Ji Ningsuang. Hal utama adalah Ye Chen merasa terlalu aneh untuknya, jadi Ji Ningsuang ingin menggunakan kekuatan magis untuk menahan gerakan Ye Chen. Namun, Ji Ningsuang gagal menekan Ye Chen. Ji Ningsuang menginjak lautan roh misterius tiga warna untuk menyerang Ye Chen lagi. Melihat begitu banyak orang dan pertempuran besar ingin membunuh Ye Chen, orang-orang yang menonton dari segala arah menghela nafas. Qin Yu ini bisa melarikan diri, itu benar-benar tak terduga. Kekuatannya tidak lemah. Seseorang mengerang, dua pukulan itu membuktikan segalanya, dan Huo Zun dan Ji Ningsuang dipukul mundur satu demi satu. Dengan kekuatan tempur ini saja, Qin Yu pasti bisa menempati peringkat 5 besar. Dengan pelarian Ye Chen, raungan itu tidak ada habisnya. Melihatnya, pemandangan ini benar-benar spektakuler, ada banyak orang yang memasuki gua, tetapi saat ini tidak banyak orang yang mencari harta karun. Pada dasarnya mereka datang untuk menonton pertunjukan besar. Dengan raungan yang menakutkan, sebuah gunung besar diratakan ke tanah oleh Huo Zun, Ye Chen terbalik karena keterkejutannya,
dan mendarat di atas batu besar. Iya, untuk sesaat, tubuh asli Huo Zun dan Jining Xuang, dan semua orang yang membenci Ye Chen sudah mengepungnya. Roh-roh pembunuh dan dengungan roh-roh itu cukup kuat untuk membunuh Ye Chen dalam satu pukulan. Kalian keras kepala. Di atas batu besar, Ye Chen bergegas. Kali ini, mau melarikan diri kemana kau? Huo Zun marah dan maju selangkah. 100.000 kaki jauhnya, tidak ada yang berani melangkah maju. Melihat Ye Chen masuk ke gua itu, orang-orang haus darah menatap Huo Zun lagi. Bahkan jika aku masuk ke sana hanya ada keamatian. Bahkan jika dia tidak mati, Qin Yu tidak akan pernah bisa bertahan. Huo Zun mendengus dingin, wajahnya menakutkan dan menakutkan. Di sini, Qin Yu pasti akan mati. Bagaimanapun, Huo Zun berbalik tiba-tiba. Sebelum pergi, dia melirik Jining Xuang tidak jauh, matanya dipenuhi provokasi. Di sini, wajah Jining Xuang acuh tak acuh, tetapi tenang, dan matanya bersinar dengan mata aneh. Siapa dia sebenarnya? Ini perasaan yang akrab. Jining Xuang bergumam dalam hatinya, sangat bingung. Jining Xuang tidak berbicara, tetapi berbalik diam-diam, dan membawa para murid sekte Zeng Yang untuk mencari harta karun di tempat lain. Huo Zun dan Jining Xuang pergi satu demi satu. Mereka yang memiliki kebencian dengan Ye Chen juga pergi dengan kebencian. Mereka tidak membunuh Ye Chen dengan tangan mereka sendiri. Kebanyakan dari mereka meninggalkan penyesalan, tetapi meskipun demikian, hati mereka sangat bahagia. Karena Qin Yu dipastikan mati memasuki gua itu. Ketika orang-orang itu pergi, desahan tertinggal di tempat kejadian. Ketika setiap sosok pergi, tempat itu menjadi sangat kosong. Tiba-tiba terdengar suara Ye Chen jatuh ke tanah. Wow, tanahnya sangat keras, bahkan taring Ye Chen menyeringai, dan ketika Ye Chen bangun, dia masih menggosok kepalanya. Barusan Ye Chen benar-benar ingin membuka tangannya dan melakukan pertarungan besar, dan Ye Chen siap untuk membuka identitasnya. Siapa yang tahu bahwa puncak kekuatan bertarung telah meletus, dan Ye Chen telah ditarik ke sini. Tapi setelah bergumam, Ye Chen tanpa sadar melihat dunia di depannya. Di sini, tidak ada bunga dan pohon, dan sangat cerah dan datar. Perlu disebutkan bahwa tanah di sini sangat keras. Bocah kecil, tempat apa ini? Ye Chen melihat sekeliling dan menatap pria kecil yang maha tahu. Melihat pria kecil itu lagi, Ye Chen tampak sedikit tidak normal, dan buru-buru berkata, tempat ini berbahaya, tidak ada harta karun, ayo keluar. Aku tahu ada tempat yang bagus di suatu tempat, aku akan membawamu ke sana. Mata Ye Chen menjadi jelas saat mendengar dua kata ini. Namun, bagaimana cara keluar dari sini? Ye Chen melihat sekeliling dan melihatnya. Ye Chen sepertinya memikirkan sesuatu, dan alisnya tidak bisa membantu tetapi mengangkat alisnya lagi, dan menatap pria kecil dengan penuh minat. Mengapa kamu melihatku? Di sini berbahaya, ayo cepat keluar. Dengan tampilan Ye Chen, pria kecil itu menjadi lebih abnormal dan gugup. Pria kecil, kenapa kamu begitu gugup? Ye Chen memeluk dadanya dengan kedua tangan dan menatap pria kecil itu dengan tatapan main-main. Ye Chen semakin tersenyum, dapatkah aku berpikir bahwa tempat inilah rahasia terbesar gua ini? Kamu omong kosong, tidak ada apa-apa di sini. Pria kecil itu tidak berani menatap mata Ye Chen dan langsung menoleh. Ye Chen berkata, dengan tingkahmu yang aneh, tempat ini menyimpan rahasia terbesar gua ini. Seberapa pintar Ye Chen,
berbagai tindakan pria kecil yang aneh tidak bisa lepas dari penglihatan Ye Chen. Akan aneh jika tidak ada rahasia di sini. Pria kecil berteriak, benar-benar tidak ada apa-apa di sini, dan pria kecil itu melompat-lompat dengan tergesa-gesa. Melangkah demi selangkah, Ye Chen jelas merasa bahwa bumi di sini sangat tebal. Selain itu, Ye Chen juga menemukan hal yang aneh. Artinya, setiap langkah yang diambil, gravitasi ruang di sini akan meningkat 1 poin. Hanya berjalan keluar dari ratusan kaki, Ye Chen merasa seperti sedang membawa beban berat. Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke kedalaman, dan bergumam, jika aku menebak dengan baik, semakin aku masuk ke dalam, semakin besar tekanannya. Ternyata, seperti yang Ye Chen pikirkan, semakin jauh masuk ke dalam, semakin berat tekanan padanya. Aneh, sangat aneh. Ye Chen melihat sekeliling, matanya masih berkedip dengan cahaya yang tidak pasti. Tetapi karena ini, Ye Chen lebih teguh dalam keyakinan itu, dan harus masuk lebih dalam untuk melihat misteri apa yang ada di sini. Dengan cara ini, Ye Chen mengambil langkah berat dan bergerak maju lagi. Setelah berjalan keluar dari ribuan kaki, Ye Chen mulai menemukan bahwa ada vitalitas luar biasa yang maju, yang bercampur dengan nafas roh agung, dan semakin berjalan masuk, semakin kuat vitalitas dan nafas roh itu. Bagaimana perasaanku? Ye Chen berjalan, menggaruk kepalanya tanpa bisa dijelaskan. Iya, yang lebih aneh lagi adalah api abadi dan petir hitam di tubuh benar-benar keluar dengan sendirinya, seolah-olah mereka tahu akan misteri, dan langsung menuju ke satu arah. Ye Chen mengikuti jejaknya yang berat. Ye Chen tanpa sadar melihat ke dinding batu di bawah tebing kuno. Dinding batu tidak berbintik-bintik seperti yang dia bayangkan, dan bahkan ada beberapa kemuliaan. Perubahan waktu bergegas maju, tetapi semuanya terlihat alami. Yang mengejutkan Ye Chen adalah ada tulisan tangan di dinding batu. Jika melihat lebih dekat, itu pasti sebuah puisi. Ini adalah pendahulu yang menulis puisi dengan santai. Ye Chen menyentuh dagunya. Melihat garis-garis tulisan tangan ini, setidaknya 500 tahun telah berlalu. Sambil mengerang, Ye Chen mengarahkan pandangannya pada puisi itu lagi. Puisi itu disusun secara vertikal dalam 4 kolom. Kalimatnya sangat kuat dan penuh kesedihan dan keluhan. Puisi yang bagus. Ye Chen diam-diam menghela nafas lega. Setelah kagum, Ye Chen menoleh untuk melihat ke dalam tubuh sendiri dalam sekejap dan fokus pada api sejati dan petir hitam. Namun, yang membuat Ye Chen tercengang adalah api sejati dan petir hitam masih memukul, seolah ingin bergegas keluar dari tubuh Ye Chen. Jujur, tempat ini tidak menyenangkan. Ye Chen berbisik, menenangkan api sejati dan petir hitam. Ye Chen melihat ke dinding batu lagi, menonton puisi yang penuh dengan keluhan dan kesedihan. Puisi ini. Ye Chen menyentuh dagunya, bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Melihat puisi itu, selalu merasakan sesuatu yang salah. Ketika Ye Chen melihat puisi di dinding, lolongan kecil datang dari wadah besi, yang sedikit membuat Ye Chen takut. Ada apa pria kecil? Orang itu sangat besar. Pria kecil itu berbaring di tepi wadah besi, mendongak, matanya menatap langit bulat-bulat. Melihat ini, Ye Chen tampak tercengang, ini terlalu besar. Karena pemandangan di kejauhan terlalu mengejutkan. Melihat jauh ke kejauhan, itu adalah raksasa yang berdiri. Tubuhnya ilusi, punggungnya megah dan tinggi, dan dia sekuat gunung, seolah-olah tidak ada kekuatan di dunia yang bisa mengguncangnya. Boom! Ketika mereka tercengang,
raungan datang dari lubuk hati. Kemudian, tubuh raksasa emas naik ke langit, dan menjadi cairan emas seperti lautan. Nak, cepat dan cepat masuk. Pria kecil yang terbangun oleh raungan, bergegas dan berteriak, dan wajah kecil itu bukan lelucon, tetapi wajah serius dan serius. Bagaimana situasinya? Ye Chen tidak bisa membantu tetapi melangkah maju ketika dia melihat tampilan ini untuk pertama kalinya. Sosok itu hampir sampai. Sosok itu. Ye Chen membeku. Apa itu? Itu yang ku bilang sebelumnya. Pria kecil itu menatap ke kejauhan dan menjelaskan dengan tergesa-gesa, dia menyembunyikan kultivasinya dan sehingga bisa masuk dalam gua, untuk mencari harta karun di kedalaman. Ye Chen berkata, dia hanya tahap spiritual, apakah kamu takut padanya? Aku secara alami tidak takut pada tahap spiritual. Ye Chen menggelengkan kepalanya mungkin jika dia mengungkapkan kultivasinya akan dibunuh di tempat oleh larangan gunung. Pria kecil memarahi, kentut kamu tahu apa? Dia tidak berani mencabut larangan itu. Setelah benar-benar terungkap, kekuatan di dalam gua akan membunuhnya sesegera mungkin, jadi sebelum meninggalkan gua, dia juga hanya ilusi spiritual. Ye Chen berkata, jika kamu mengatakan itu, aku perlu mengalahkannya. Ye Chen segera melangkah. Ku bilang, aku pernah ke sini, kamu selalu bisa berbicara tentang harta karun terbesar di gua. Saat dia berjalan, Ye Chen tidak lupa melirik pria kecil. Pria kecil itu memelototi Ye Chen, tetapi masih mengerutkan bibirnya, tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikannya. Cairan emas itulah asal mula tubuh kaisar kuno yang sunyi. Bagaimanapun, pria kecil itu mengungkapkan rahasia yang selalu ia sembunyikan. Tubuh kaisar kuno. Ye Chen menggaruk kepalanya. Darah macam apa itu? Begitu kata ini keluar, pria kecil itu tidak bisa menahan wajahnya ke samping, melihat ke atas dan ke bawah Ye Chen, memandang Ye Chen seperti orang bodoh, dan bertanya, tubuh asli Taiyin yang dimiliki Huo Zun dan tubuh roh mistik yang dimiliki Jining Suang tidak terlalu kuat. Kedua tubuh itu dibandingkan tubuh kuno kaisar tidak ada apa-apanya. Mendengar ini, Ye Chen menoleh ke belakang dengan tajam, menatap pria kecil itu, kamu membodohiku. Aku tidak punya waktu membodohimu. Pria kecil itu mengutuk dengan marah, tubuh roh mistik yang dimiliki Jining Suang dan tubuh asli Taiyin yang dimiliki Huo Zun hanya terbangkit dalam ribuan tahun, dan tubuh kaisar kuno yang sunyi hanya bangkit dalam 100.000 tahun. 100.000 tahun. Ye Chen sangat terkejut. Dalam arti tertentu, tubuh roh mistik tidak bisa dibandingkan dengan tubuh kaisar kuno. Ye Chen memandang pria kecil itu dengan wajah tidak percaya. Tubuh Taiyin adalah garis keturunan yang sempurna, apakah tubuh suci kaisar kuno sebanding? Pria kecil berkata, itu tidak bisa dibandingkan. Pria kecil itu tidak membantah. Namun, dari awal hingga saat ini, garis keturunan yang dapat menyaingi Kaisar Agung hanyalah tubuh suci Kaisar kuno, dan tubuh Taiyin sama sekali tidak berfungsi. Ini adalah siklus surga. Pria kecil itu sekarang seperti orang tua, dan kebenaran ditetapkan. Ayo cepat ambil sumber tubuh Kaisar kuno. Ye Chen buru-buru mempercepat langkahnya, dan kekuatan spiritual memaksa keluar dari tubuh untuk membantunya melawan gravitasi yang mengerikan. Hingga saat ini, Ye Chen semakin merasa bahwa tekanan di punggungnya melebihi 50.000 kilogram. Meski memiliki perlindungan spiritual, dan agak sulit untuk berjalan. Saya tidak tahu kapan melihat seorang pria berjubah hitam jauh, melangkah keras, dan setiap langkah, ledakan terdengar. Tujuannya adalah kolam emas keemasan.
Kolam emas itu seharusnya menjadi asal mula tubuh kaisar kuno yang sunyi. Ye Chen melirik jauh dari kolam peri emas. Meskipun begitu jauh, Ye Chen samar-samar bisa merasakan energi agung yang terkandung di kolam emas, lautan darah emas dan darah, memancarkan cahaya menyilaukan, di mana ada lingkaran naga sejati, Phoenix mendesis, harimau putih mengaum, berbagai visi lebih terkait dengan suara surga. Jika air emas ditelan, itu pasti luar biasa. Ye Chen menjilat bibirnya, dan kemudian menatap pria berjubah hitam itu. Jarak antara keduanya sekitar 100 kaki jauhnya. Nafas jubah hitam itu sangat aneh, dingin dan tumpul, seperti orang mati. Ye Chen masih bisa mendengar kesedihan yang menyedihkan darinya dan gas kemarahan yang mengamuk di sekelilingnya begitu jauh. Ketika Ye Chen menatapnya, pria berjubah hitam itu tidak bisa membantu tetapi melirik kembali ke Ye Chen, samar-samar melihat mata dingin dan diam itu memancarkan cahaya redup. Itu dia. Hati Ye Chen bergetar, wajahnya sangat muram ketika melihat pria berjubah hitam. Ketika melihat pria